Gambaran ini atau perumpamaan ini itu bisa membuat seseorang itu kadang-kadang makin bertambah syirik pada Allah, tidak percaya. Tetapi dalam kelompok lain makin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Al-Muddathir, sudah memasuki ayat 31. Jadi di dalam Al-Quran, sebelum kita lanjut ayat 31, ada perumpamaan-perumpamaan dan ada gambaran-gambaran tertentu kadang-kadang tidak masuk akal manusia. Gambaran ini atau perumpamaan ini itu bisa membuat seseorang itu kadang-kadang makin bertambah syirik pada Allah, tidak percaya. Tetapi dalam kelompok lain makin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika juga terjadi proses Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj juga yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Ada yang makin membangkang, ada yang makin beriman. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya percaya apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian tidak, banyak mereka itu yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan murtad. Jadi arti murtad, mereka itu keluar lagi dari Islam. Jadi makanya contoh dan perumpamaan itu bisa menjadi petunjuk. Ya. Jadi ketika kita membaca seperti yang dibahas pada pertemuan yang lalu, malaikat itu ada tis'ata asyar, ada 19. Ini nilai 19 ini Allah menginginkan untuk orang-orang ahlul kitab itu makin bertambah yakin, liyastaiqinal ladzina utul kitab, supaya mereka bertambah yakin. Kenapa bertambah yakin? Karena di dalam Taurat, di dalam Injil ada dibahas tentang jumlah malaikat 19. Tapi tidak diberitahukan secara rinci apakah 19 itu memang jumlahnya 19 ataukah dia ru'asa. Ru'asa itu pemimpin-pemimpin malaikat yang jumlahnya 19. Dan ini juga menjadi keyakinan bagi orang-orang beriman supaya bertambah liyazdada imanan, bertambah imannya. Tetapi berbeda dengan kelompok yang ketiga, itu mereka makin bertambah syirik kepada Allah, yaitu kelompok orang-orang yang kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita lanjut ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika, itu kadzalika, demikian cerita yang saya ceritakan, nilai 19. Kemudian Allah mengatakan di dalam neraka itu tis'ata asyar, 19. Untuk apa itu? Yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Jadi dengan contoh itu bisa memberikan petunjuk kepada sebahagian. Kalau kita ikuti ayat ini bisa menyesatkan sebagian orang dan memberikan petunjuk kepada sebagian orang. Karena sebagian orang tidak yakin. Tidak yakin ketika melihat nilai 19. Masa malaikat cuma 19? Masa Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kembali lagi hanya sebagian malam saja. Asra bi'abdihi lailan. Kalimat lailan itu tidak menggunakan alif lam, tetapi dalam bentuk nakirah, itu menunjukkan, kata Ibnu Abbas, ya dulu ala taklil. Taklil itu sedikit, dalam waktu yang sedikit.
Sebahagian yang tidak yakin kepada Al-Quran akan mengatakan ini cerita bohong, ya, cerita bohong. Makanya petunjuk Allah itu kadang-kadang diberikan kepada sebagian orang, kadang-kadang tidak diberikan kepada sebagian orang. Yudhillullahu may yasha. Kenapa Allah menyesatkan sebahagiannya? Karena mereka sendiri yang minta untuk sesat, ya, Mbak. Mereka sendiri yang tidak percaya. Maka kalau kita bertanya, Allah Subhanahu wa taala kenapa memasukkan sebahagian ke dalam neraka, sebahagian ke dalam surga? Memasukkan ke dalam neraka karena mereka sendiri minta untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam surga karena mereka minta sendiri untuk dimasukkan ke dalam surga. Karena kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya ridhaka wal jannah, keridhaanmu dan surgamu. Kita juga doa yang dalam Pak. Sedangkan kelompok yang tadi mereka sendiri yang minta untuk dimasukkan ke dalam neraka. Mereka tidak mau diatur, tidak mau ikut aturan. Dan mereka tahu, bukan tidak tahu. Ya. Jadi di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Semua kalian itu sesat kata Allah, tidak tahu arah, tidak tahu mau jalan ke mana. Illa man hadaituh, kecuali yang saya berikan petunjuk kepada dia. Bagaimana caranya? Fastahduni. Maka petunjuk itu minta dariku kata Allah. Baik tak preh rumah, tadu tak preh rumah. Katanya apakah engkau nak preh petunjuk boleh? Belum dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu keliru. Petunjuk itu kita cari. Kalau tidak kita cari, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kita. Abu Talib apa kurang Abu Talib? Abu Talib tahu dia hakikat Islam itu, dia tahu. Dia tahu fungsi ibadah itu untuk apa. Dia tahu Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada suatu hari Abu Talib melihat anaknya Ali diajarkan salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu apa kata Abu Talib? Apa yang kamu ajarkan kepada anak saya? Itu Rasulullah dengan Ali kan sepupu ya. Apa kata Rasulullah? Saya mengajarkan dia untuk bisa mengenal Allah. Saya ajarkan dia salat. Apa kata Abi Talib? Lanjutkan terus ya Muhammad, ajarkan terus ya Muhammad. Dia tahu petunjuk, tetapi tidak mau petunjuk. Jadi makanya ketika mau meninggal dunia, dipaksa terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kamu senangi, tetapi yang memberikan petunjuk itu adalah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Yang tidak menjadikan Allah sebagai cahaya, sebagai petunjuk, maka dia tidak akan dapat cahaya sama sekali. Kita sudah ceritakan bagaimana seorang kalau berada di dalam sebuah ruangan yang tidak ada cahaya, seorang yang berada di sebuah tempat yang tidak ada cahaya, seorang yang berada di sebuah negeri, di negeri itu tidak ada apa-apa, tidak ada lampu, tidak ada cahaya, apa-apa tidak ada, maka dia akan kesusahan, tidak tahu mau jalan kemana. Beginilah orang-orang yang tidak menjadikan Allah itu sebagai cahaya, Allah itu sebagai petunjuk. Jadi meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama lahu min nur. Maka jangan pernah harap cahaya itu akan datang kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Penggunaan kalimat junud, ya. Ini junud ini di dalam ayat lain itu hal ataka hadithul junud. Junud itu kelompok yang banyak. Termasuk junud itu apa? Fir'aun. Fir'aun itu 1 juta pasukannya yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Yang jumlah pasukan Nabi Musa waktu itu 600.000 orang. 1 juta mengejar 600.000 orang. Yang mereka siap untuk membunuh 600.000 orang ini. Ini namanya junud. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul junud, sebegitu hebat pasukan 1 juta ini, mereka lenyap semua tanpa ada yang selamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya 1 juta itu habis semua. Satu. Yang kedua, kaum Ad. Begitu hebatnya kaum Ad sehingga mereka mengatakan mereka mengatakan kepada negara tetangga-tetangganya, apa kata mereka? Kami ini orang yang kuat secara fisik dan kami memiliki harta yang banyak. Walaupun kuat secara fisik, kepala mereka semuanya lepas.
ketika angin itu masuk ke mulut mereka dan keluar melalui dubur mereka selama 7 malam 8 hari. Jadi angin terus, tidak pernah nih husuma itu terus kontinu, sehingga mereka meninggal dunia dalam keadaan kepalanya putus. Ini juga Junud itu pasukan yang banyak tetapi hancur, saya hancurkan. Junud juga itu adalah kaum Samud yang jumlah mereka banyak, tetapi ketika dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lembah Samud, tidak ada satu orang pun yang selamat. Semua meninggal dunia. Kalimat junud di sini, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Jadi tidak ada yang mengetahui berapa jumlah malaikat. Ini kembali kepada malaikat. Ini maknanya malaikat itu banyak. Jadi wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Kalau kalian mengatakan apa itu 19? Kok sedikit sekali? Apa itu 19? Kok bisa 19 nilainya? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Jadi Allah lebih tahu dibandingkan kalian. Biar debat-debat, yang sendiri kalian tahu sendiri nanti. Ketika nanti akan meninggal dunia, tahu sendiri berapa jumlah malaikat itu. Ketika akan masuk ke neraka, akan tahu sendiri berapa jumlah malaikat itu. Ini sama seperti kelompok ahlul kitab. Ada kelompok Yahudi, kelompok Nasrani, kelompok kafir, kelompok orang beriman. Mereka duduk mengatakan ini berapa tahun Ashabul Kahfi sudah tinggal di gua. Sebagian mengatakan 300 tahun. Sebagian mengatakan tidak mungkin 300 tahun lamanya. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walabithu fi kahfihim 300 wazdadu tis'a. Dan Allah lebih tahu berapa tahun mereka tinggal di dalam gua, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ilmu Allah itu pasti. Al-Quran itu pasti. Sehingga ketika ada yang mengatakan 3, 4 dengan anjingnya, 5, 6 dengan anjingnya, 7, 8 dengan anjingnya. Perhatikan kalimat ini menggunakan gaya bahasa yang berbeda. Salasatur rabi'uhum kalbuhum, khamsatun sadisuhum kalbuhum. Tidak ada waw di situ, Pak. Perhatikan, saya ulangi lagi. Salasatun rabi'uhum kalbuhum. Tidak ada waw di situ. Tidak ada salasatun wa rabi'uhum kalbuhum. Tidak ada. Yang kedua, khamsatun sadisuhum kalbuhum. 5, 6 dengan anjingnya. Juga tidak ada waw di situ. Tetapi ketika Allah mengatakan sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, ada waw di situ. Maknanya apa? Ilmu Allah itu pasti. Waw itu namanya waw tahqiq. Sedangkan perkiraan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu rabi'uhum, 3, 4 dengan anjingnya, rajman bil ghaib, kalian cuma menebak-nebak saja. Khamsatun sadisuhum kalbuhum, kalian cuma menebak-nebak saja, rajman bil ghaib. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi ilmu Allah itu sudah pasti, Pak. Kita sebagian kan begini, nanti kalau masuk sudah meninggal akan begini, sang lagi nyo, Pak. Sang lagi nyo. Sang waktu sakratul maut, sang bino, sang. Perkiraan kita, Pak. Makanya untuk mengetahui ilmu yang pasti, maka pelajarilah Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana posisi kita ketika sakratul maut. Dalam hadis dijelaskan bagaimana ketika kita di alam barzakh. Bagaimana ketika kita di padang mahsyar. Bagaimana ketika kita di dalam surga dan di dalam neraka. Jadi ilmunya pasti. Jadi bukan sang menurut lon, tidak, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Jadi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kalimat jumlah kasar namanya. Jumlah kasar bisa saja jumlahnya itu isbat manfi, bisa saja kalimatnya apa? Kalimat isbat atau manfi. Ya. Bagaimana isbat? Isbat itu menetapkan yang masuk ke dalam kelas tidak ada lain kecuali si fulan. Ya, ini isbat namanya. Kalau manfi, tidak ada. Ya. Semua, saya ulangi lagi, Pak. Ini isbat. Semua masuk ke dalam kelas kecuali si fulan. Ini kalimat isbat. Artinya mengisbatkan satu orang dibandingkan orang yang lain yang banyak. Ini isbat namanya. Yang kedua kalimat manfi. Tidak ada yang masuk ke dalam kelas atau ke dalam masjid kecuali satu orang. Maknanya apa? Dia menafikan yang lain tidak masuk kecuali satu orang yang masuk. Ini kalimat manfi namanya. Manfi itu menafikan, isbat itu mengisbatkan. Ya, nih Pak, ini bedanya. Ini kalimat manfi namanya. Kalimat manfi yang setelahnya ada illah. Si fulan tidak tahu, dukun tidak tahu, si fulan tidak tahu, ini tidak tahu, jin tidak tahu, malaikat tidak tahu.
Ya, malaikat tidak tahu, semua tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna kalimat kasar di sini. Contoh lain lagi, la ilaha illallah, itu kalimat manfi namanya. Kenapa didahului dengan la? Tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pemberi nikmat, tidak ada yang mengangkat nikmat, tidak ada yang memberikan musibah, tidak ada yang menjaga kita, memberikan nikmat dan lain sebagainya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya menafikan semuanya. Si fulan nyoken, mandumken, Pak. Maka ketika syaitan mengatakan saya lebih paham tentang hal gaib, maka Allah menjawab dalam Al-Quran, itu apa percaya dia? Ma ashhatuhum khalqas samawati wal ardh. Ketika saya menciptakan langit dan bumi, dia tidak tahu itu. Tidak tahu syaitan itu, Pak. Malaikat juga tidak tahu, Pak. Semua tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma ashhatuhum khalqas samawati wal ardh. Mereka tidak tahu apa yang saya lakukan. Apa juga tahu hal gaib, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin percaya itu, percayalah kepada saya, kata Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahkan yang menciptakan syaitan itu, yang memiliki syaitan itu, yang memiliki jin, malaikat dan lain sebagainya adalah saya. Kenapa saya? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang ada di langit dan di bumi itu semua dalam kontrolan saya, kata Allah. Maka menyai perkaru oleh jin, perkaru olehnya dapat Allah mentang, apa susahnya? Sedangkan jin sendiri, jangankan jin, jin dia tidak membangkang ya. Membangkang itu kan setan dan iblis. Setan dan iblis saja tidak bisa memudaratkan kita, ya, tidak bisa macam-macam, apalagi jin dan manusia, ya, Mbak. Itu makhluk pembangkang itu saja dia tidak bisa macam-macam dengan kita. Apalagi jin dan manusia, kecuali nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Ini saya butuh terjemahan. Ya. Coba dibaca. Dari ayat wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan. Ya, lanjut terus ya. Melainkan Dia sendiri. Ya, lanjut lagi. Itu, ya lanjut. Dan sakar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Iya, iya. Karena di sini tidak disebutkan sakar. Di sini disebutkan kata ganti. Dan sesungguhnya dia itu apa? Sebagian nanti mungkin ada terjemahan itu menerjemahkan dan dia itu dia malaikat. Ya, tapi sini sudah benar. Dan neraka sakar itu adalah peringatan. Kita sudah melihat pada ayat sebelumnya, sifat sakar itu la tubqi wa la tadar. Neraka sakar ketika membakar seseorang tidak meninggalkan sisa. Kita kalau bakar kayu ada sisa arang. Kita kalau bakar arang ada sisa debu. Kita kalau mengambil debu, kemudian kita siram lagi dengan air, di tanah itu ada juga bekasnya, Pak. Bekasnya. Ini tidak ada bekas, Pak. La tubqi wa la tadar. Ketika api neraka membakar seseorang, tidak ada sisa sedikit pun. Tidak ada sisa apa-apa. Makanya ketika itu Imam Jalalain mengatakan wa ijaduhu min jadid. Seorang itu ketika dibakar oleh api neraka dia hilang, gadah, Pak. Gadah, ya, Pak. Setelah gadah, ijaduhu min jadid. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia lagi dari yang baru lagi, Pak. Hancur lagi dari yang baru lagi, hancur lagi dari yang baru lagi, Pak. Ya. Sebelumnya kan Allah sudah memberikan peringatan kepada kita. Makanya setiap contoh-contoh nanti surga dan neraka, contohnya sebenarnya sudah ada, Pak. Coba kamu lihat. Kalau kamu tidak percaya tentang neraka, saya bakar neraka kamu hilang. Coba lihat, ketika di dalam rahim ibumu, kan tidak ada apa-apa, Pak. Kosong. Kemudian tiba-tiba ada setetes mani, Pak. Kemudian tiba-tiba sudah berkembang. Kemudian setelah itu dia sudah menjadi janin, Pak. Kemudian setelah itu saya berikan roh, kata Allah. Dari mana tubuh ini? Dari yang tidak ada menjadi ada, kata Allah. Makanya nanti kamu jangan terkejut lagi. Ketika nanti dibakar di dalam neraka, ketika dibakar hilang, gak ada, Pak. Tidak ada dalam teori manusia ketika dibakar hilang. Yang ada dalam teorinya ketika dibakar ada sisa, ya, Pak. Ada sisa. Ya, karena volumenya itu enggak habis semuanya. Jadi kita bakar plastik, nah sisa lah bacut, nah sisa, ya, Pak. Kita bakar apa lagi? Ada sisa, nak ada yang ada sisa, hilang begitu, nak ada. Jadi makanya Allah mengatakan neraka sakar itu wa ma hiya illa dzikra lil bashar.
Jadi itu cuma peringatan kata Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi peringatan. Arti peringatan ketika saya bakar nanti hilang. Mana contoh? Contohnya itulah itu. Dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu tidak ada kemudian tiba-tiba menjadi ada. Kemudian begitu juga contoh-contoh yang lain. Ketika seseorang bertanya bagaimana kejadian nanti ketika kita di alam barzakh. Bagaimana kematian itu? Diberikan contoh lagi oleh Allah. Kalau kamu tak ingin tahu kematian, maka tidurlah kamu. Tidurmu itu adalah kematian bagimu. Ya, nampak. Maka kalau kita ingin tahu ini di alam barzah, lun tinggal di alam barzah, bagaimana caranya? Kipan di alam barzah, tidur lagi kan? Tanya tamu lumpur kipan, Pak. Ketika kita tidur, bagaimana kita tidur, Pak? Ketika kita senang begitu betul-betul senang, Pak. Ketika kita susah dalam tidur, begitu susah sekali, Pak. Ya, jadi ketika kita keluar keringat betul-betul hidup Pak. Demikian pula seorang ketika di alam barzah. Maka contohnya sudah ada, karena contoh. Makanya ketika kita mau tidur, kita baca doa apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu saya hidup, dengan namamu saya mati. Maka tidur itu mati sebenarnya, Pak. Ya, maka ketika kita bangun dari tidur, hendaklah ucapkan alhamdulillah. Karena mentang gejoknya kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Menyotengah-tengah laju bagi Pak. Ya, Pak. Ashabul Kahfi tengah 309 tahun tengah laju, Pak. Tengah laju, Pak. Hana tahu penjaga, gimana cara? Lumayan Ashabul Kahfi tidurnya 309 tahun. Ini kalau tidur sampai ditiup sangkakala yang kedua bagaimana? Karena naurun tengah hana budak-budak ni. Maka ketika bangun tidur kita membaca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah menghidupkan saya dari mati saya, ya Allah. Hana tak berdoa, Pak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Nyenyak sekali saya tidur tadi malam. Tak ada, ya, Pak. Tak ada doa seperti itu. Jadi doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka dalam filosofinya begini. Kehidupan itu adalah doa sebelum tidur dan doa bangun tidur. Itu filosofi kehidupan. Makanya seorang itu ketika dia bisa mengucapkan doa tidur masih, Pak. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Belum tentu dia bisa baca doa bangun tidur. Kenapa? Dia tertidur terus, Pak. Dia meninggal terus. Makanya kan meninggal hanali, Pak. Ya. Ada juga orang baca doa bangun tidur. Mungkin doa tidur hanya baca lemah. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bisa saja dia nak baca lagi doa tidur, Pak. Kenapa? Meninggal, Pak. Berangkatkan tu akan meninggal dunia. Makanya kalau seorang itu dia doa tidur, doa mau tidur masih bisa dia baca dan doa bangun tidur masih bisa dia baca, sinyal-sinyal kehidupan masih ada sama dia, Pak. Adanya mentang udip. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Ini basyar, ya, Pak. Sebelum kita lihat basyar, apa makna zikra di sini? Zikra di sini ayatadzakkaruna wa ya'maluna wa ya'lamuna kamala qudratihi. Jadi seseorang itu bisa mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran hari kiamat belum. Masuk ke neraka belum. Cuma dia sudah bisa mengambil pelajaran. Dan dia mengetahui begitu hebatnya kudrah Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya kekuasaan Allah sehingga membakar sesuatu itu tidak ada sisa. Begitu dahsyatnya api neraka itu. Maka kalau ada api biasa, Pak, kita tak sesuatu, Pak, bisa saja hana angoh, Pak. Ndak angus. Kenapa? Apinya ndak kena, Pak. Tetapi kalau apinya makin kuat lagi, dia bisa angus. Apinya makin kuat lagi bukan angus, Pak, hilang. Angoh-angoh kada, Pak. Jadi artinya Allah memberikan pelajaran sebelum nanti masuk neraka. Perlu kamu pikir-pikir dulu kata Allah Subhanahu wa taala supaya tidak masuk neraka. Cuma kamu pikir dulu. Karena neraka itu ketika saya bakar nanti la tubqi wa la tadhar. Tubqi tidak menyisakan apapun, wa la tadhar. Tadhar ini apa? Tidak dibiarkan seorang itu keluar dari api neraka. Kenapa? Karena kata Ibnu Abbas dan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, neraka itu ada pagar. Nah, pagar apa? Ada yang mengatakan pagarnya, kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, pagarnya neraka itu adalah seperti sebuah nahrun, ada sungai, Pak. Sungai yang panas sekali, kemudian di sungai itu mengalir as-sadid. As-sadid itu nanah yang panas mendidih, Pak. Maka seorang enggak berani dia melangkahi itu. Kenapa? Karena panasnya nanah itu, Pak. Ini pagarnya. Ada sebagian mengatakan pagarnya neraka itu seperti dinding, Pak, yang naik ke atas. Itu ada 4 dinding. Satu dinding itu 20 tahun perjalanan kaki, Pak. Berarti 4 dinding 40 tahun perjalanan kaki.
Menyomeh teruk waktu kan jalan terus sampai 40 tahun, Pak. Ya 40 tahun. Pakai ban tajak kena hidup gadah Pak. Habis hidup gadah lah, kipan tajak Pak. Waktu tajak hidup lah gadah lah Pak. Nyan Pak. Artinya apa? Kesengsaraan selalu bagi orang-orang yang tidak patuh dan taat kepada Allah. Di dalam tafsir At-Tabari, apa kata Imam At-Tabari? Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Baddalna juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Saya terus ganti kulitnya. Makna ganti kulit apa? Semua posternya saya ganti, Pak. Setelah saya bakar, hilang, saya ganti lagi. Saya bakar, hilang, ganti lagi. Ya, seperti itu. Sekarang perhatikan kalimat basyar. Di dalam sebuah kitab, bukan satu kitab, ada berapa kitab. Yang pertama kitab namanya Furuqul Lughawiyah. Yang kedua Daqaiqul Furuq fil Bayan Al-Qur'ani. Ya, ini yang membahas tentang ini. Yang ketiga kita mengambil tafsir Ibnu Ashur. Beliau menjelaskan basyar itu artinya manusia. Insan itu manusia. An-nas itu manusia. Al-insu itu manusia. Tetapi masing-masing memiliki maknanya tersendiri. Ya, memiliki makna tersendiri. Makna al-bashar itu identik dengan tanah. Ya, ketika Rasulullah mengatakan ana basyarum mithlukum, maknanya apa? Saya terbuat dari tanah sama seperti kalian. Kakek saya dari tanah sama seperti kalian. Saya sumber-sumber ininya semua dari tanah sama seperti kalian. Ya, ini basyar ini tanah. Makanya kulit itu bahasa Arabnya basyrah, basyrah. Permukaan kulit, permukaan tanah. Maka Allah ingin mengatakan, in hiya illa dzikra lil bashar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Ketika dibakar, tanah-tanah itu bisa hilang nanti, Pak. Jadi ini cerita tentang tanah. Cerita tentang proses kejadian manusia. Tetapi ketika Allah menyebutkan an-nas, qul a'udzu birabbin nas. Nas itu kemakna yang positif. Manusia yang patuh, yang taat, yang mau beribadah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, ini an-nas. Tetapi ketika Allah mengatakan al-insan, inna khalaqnal insan, ini menjurus kepada makna negatif. Itu mereka-mereka yang keras kepala itu, kata Allah, ya, itu saya ciptakan dia. Itu yang hebat-hebat itu, Fir'aun itu, saya ciptakan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini penggunaan kalimat al-insan. Insan itu selalu menjurus kepada makna negatif. Al-insu dalam Al-Quran, al-insu wal jinnu, al-jinnu wal insu. Di dalam kaedahnya, bahkan di dalam Al-Quran tidak pernah al-insu berdiri sendiri. Al-insu selalu al-insu wal jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Al-insu wal jin. Ya, ini selalu menyatu dia. Al-ins itu apa artinya? Al-jin itu apa artinya? Kalau al-jin itu liar artinya. Al-ins itu lawan liar. Ya, jinak. Makanya sekeras-keras hati manusia, lagi Fir'aun, jinak juga ketika sakaratul maut, Pak. Jinak juga sakaratul maut, Pak. Makanya ketika kita mendakwahi seseorang nak mau dengar bah ke dia, nak pupui rasa ke dia, yang rugo ke dia, ni ada rugo danya. Dah pegah katanya, dah pegah Pak, bek ne pukurun timbangan be, ibegah purusan ron. Hana pupu dakwah juga, ya. Dia akan tahu sendiri dia. Seperti Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, wahai Fir'aun, ditanya oleh Fir'aun, siapa yang kamu sembah? Yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana orang-orang dulu bisa terdeteksi enggak dengan Tuhanmu? Semua itu sudah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu bukan depu, kalau dia bukan Tuhan. Tetapi apa? Sekeras-kerasnya Fir'aun, dia jinak ketika sakaratul maut. Sekeras-kerasnya hati katanya, Pak, naurun hanai temayang, bah hanai temayang dia. Kata pakak pedunggu hanai temayang. Dia akan jinak ketika sakaratul maut nanti, Pak. 2 kali dia jinaknya. Di mana jinaknya 2 kali? Makna jinak dia dia memelas, Pak, dan dia minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengakui Allah, Pak. Yang pertama, kalla saufa ta'lamun, satu, ketika sakaratul maut dia baru mengenalku dan dia baru jinak di situ, kata Allah. Satu. Yang kedua, thumma kalla saufa ta'lamun, ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Baru dia tahu diri, kata Allah. Kalau dia nak musalat biarin saja. Keput mayang nana fungsi gelor, kata Allah. Tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Kalau dia mencuri, dia berbuat kejahatan, tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Dia berbuat kejahatan untuk dia sendiri. Dia berbuat kebaikan untuk dia sendiri. Berarti bodoh sekali manusia kalau dia itu mencuri atau apa. Bodoh sekali manusia kalau dia lihat maksiat. Maksiat itu kembali kepada diri dia sendiri. Kejahatan itu kembali kepada diri dia sendiri. Yang pegat katanya susah tengut,
Pegak katanya susah ibadah, katanya ke derawai, Pak. Enggak ada orang lain, Pak. Ya, Pak. Kita ini membuat kita susah tidur. Yang kan salah satunya kan dengki, Pak, penyakit hati, Pak. Yang gara-gara dengki ke kau dengar-dengar hanya, Pak. Yang dengki ke kau, Pak. Kalau engkau baik jabatan bukannya ke dengki, Pak. Yang gara-gara dengki dengar hanya, bengeh ke anak lah, Pak. Masalah kantor kita bawa ke rumah, anak hana salah tepu tak kena anak. Gara-gara dengki ke kau penuh, Pak. Ya. Maka penyakit dengki itu yang membuat kita susah itu kita sendiri, Pak. Nyobakan lu tutah ibadahnya. Kenapa saya susah? Kenapa tidak enak baca Quran? Kita sendiri, Pak. Karena masih ada penyakit di dalam hati kita, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut lagi, Pak. Ya, ini kalla wal qamar. Ini kalla itu ada 3 maknanya. Ada li zajar, ada li taukid, ada dua-dua. Li zajar wa taukid. Zajar itu apa? Untuk mematahkan setiap prediksi manusia sebelum dia mati, Pak. Prediksi manusia apa? Alahan abu punya menyolon mati kaji itu long lianu, menyolon mati kaji jeli harta, jelinya dan lain sebagainya, ya, Pak. Ini untuk zajar, mematahkan setiap yang mereka perkirakan. Ada lagi kalla itu untuk taukid. Taukid itu untuk menguatkan. Maka kalla di sini, ya coba dibaca dulu Pak Indang. Dan sekali-kali tidak demi bulan. Ya, sekali-sekali tidak demi bulan. Maka kita jangan salah juga terjemahannya. Kalau terjemahan nanti gini, sekali-sekali saya tidak bersumpah demi bulan. Ya, keliru lah, Pak. Ya. Makanya sebagian penafsir mengatakan kalla ini lizajar. Lizajar itu apa? Sekali-sekali tidak yang seperti kalian perhitungkan. Bagaimana perhitungkan? Kami tahu kalau jumlah malaikat sekian, kami akan berbuat begini. Kalau neraka begini, kami akan mempersiapkan. Tidak seperti yang kalian bayangkan, kata Allah. Neraka itu lebih dahsyat seperti yang kalian bayangkan. Coba kalian lihat, kata Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kejadian di dunia, kalian susah, kata Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Dari ketakutan. Kita takut tak bisa makan nanti siang, Pak. Kita takut bagaimana sekolahkan anak kita. Kita takut diteror oleh orang lain. Allah mengatakan itu adalah bisyai'in. Ibnu Abbas mengatakan kalimat ba di situ ya dulu ala taklil. Itu cuma sedikit sekali ketakutan itu. Tetapi ketika kamu berada di alam barzah, ketakutan kamu lebih dahsyat lagi dibandingkan itu. Ketika kamu di padang mahsyar, ketakutan kamu lebih dahsyat lagi dari ketakutan kamu tak bisa makan hari ini. Ketakutan kamu ketika berada di dalam neraka lebih dahsyat lagi. Ya, ini makna kalla. Maka sebagian penafsir tidak mengatakan kalla ini sebagai taukid. Kenapa? Karena nanti artinya bisa berbeda, Pak. Kalla wal qamar. Sekali-kali saya tidak bersumpah demi bulan. Ya, kalla ini, Pak. Ya. Makanya penafsir mengatakan kalla tidak seperti yang kalian prediksikan, kata Allah. Kalian menganggap ini begini, ini itu tidak benar, kata Allah. Mana buktinya? Wal qamar, saya bersumpah demi bulan, kata Allah. Ya, ini, Pak. Sekarang yang kedua. Kalla ini ditafsirkan dengan makna al-istiftah atau taukid. Allah mengatakan kalla, benar-benar terjadi. Saya bersumpah, kata Allah. Ya, nih, Pak. Itu untuk taukid. Wal qamar, dan saya juga bersumpah demi bulan. Jadi artinya ini kita boleh dua-dua kita gunakan, tapi jangan salah paham. Nanti sebagian salah paham, ya. Maka boleh ambil yang pertama dan boleh ambil yang kedua. Maknanya Allah ingin mengatakan begini, apa yang saya katakan itu benar. Tentang neraka, tentang jumlah malaikat itu benar, kata Allah. Tidak perlu ragu, Pak. Ilmu Allah tidak perlu ragu. Wal qamari, yang pertama, saya bersumpah demi bulan. Pertanyaannya, kenapa Allah bersumpah demi makhluknya? Wal laili, Allah bersumpah demi masa, demi malam. Was subhi, Allah bersumpah demi subuh. Padahal sumpah itu kan harus yang lebih besar lagi, Pak. Seperti kita, saya bersumpah demi Allah, harus yang lebih dahsyat lagi. Maka kita jangan salah memaknai sumpah ini. Sumpah ini ada dua makna. Ini ada kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baydawi, karena di sini tidak dibahas, di dalam tafsir Sawi tidak dibahas, At-Tabari tidak dibahas. Dalam Imam Baydawi dibahas begini. Ketika Allah bersumpah demi makhluknya, itu menandakan ada kelebihan makhluk ini dibandingkan makhluk yang lain. Maka Allah bersumpah. Wal qamari, itu bulan itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain, Pak. Satu. Mana yang kedua? Mana Allah bersumpah wal qamar? Sumpahnya apa? Wa khaliqil qamar.
saya bersumpah demi yang menciptakan bulan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pikir Allah mentang kamu tumpah dengan bulan. Berarti dia jiciklah kamu tumpah. Lu bertumpah demi bulan, lu bertumpah demi matahari. Hanja ni Pak. Hanja. Allah mengatakan sumpah itu untuk memberitahukan manusia kalau matahari memiliki kontribusi yang luar biasa kepada manusia. Ya, ni Pak. Yang tidak bisa disanggupi oleh manusia kepada orang lain. Maka Allah bersumpah wal syamsi. Ya. Ini begitu juga wal qamari. Maka maknanya bisa dua. Yang pertama, bulan itu sendiri. Yang kedua, Allah bersumpah demi yang menciptakan bulan. Ya. Wasubhi wal qamari, ya sedikit lagi. Wal laili, dan demi malam. Jadi malam itu ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh benda lain. Maka kita kalau ingin dekat dengan Allah, dekatilah Allah itu di waktu malam. Bukan berarti hanya sembahyang fardu ke ni Pak. Sembahyang fardu tetap kita lakukan, tetapi manfaatkanlah waktu malam itu untuk salat tahajud. Manfaatkanlah waktu malam itu untuk salat witir. Manfaatkanlah waktu malam untuk baca Quran. Betre 5 minit mentah baca Quran je cip. Manfaatkanlah waktu malam tak bedah katanya. Tak bedah puasa malam tak duduk dan berzikir gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Ini kalau kata Imam Sawi, asyaddu itu lebih dahsyat lagi tazkiratan lil qalbi. Jadi membaca sesuatu di waktu malam, salat di waktu malam, itu lebih dahsyat lagi pengaruhnya untuk hati dibandingkan kita lakukan di pagi hari. Menyabengah huruf dan teman Allah. Ogak salut, assalamualaikum. Tak perlu aja pakam dengar dah ni. Pakam nabulain. Tapi kalau waktu malam tak ada yang lihat kita, kita baca Al-Quran, itu akan lebih khusyuk, akan lebih memberikan pelajaran kepada hati dibandingkan kita baca di waktu pagi. Walaili idza atbar. Ya, kita sampai segitu saja. Nanti pertemuan selanjutnya kita baru ini sumpah Allah tentang neraka sakar ini. Artinya ada orang yang tidak percaya. Panena neraka sakar kala gede gedanya gadah. Ini Allah sumpah sekarang, Pak. Saya bersumpah kata Allah itu benar terjadi kata Allah. Ya, ni. Lagi orang hanya yakin, Pak. Enggak yakin begini. Na malaikat di samping gedanya. Na malaikat, 2 malaikat. Hana batin, hana batin. Ini belum lagi ditambah ada 8 malaikat hafadah. Nak percaya saya mana malaikat? Sehingga seorang berani buat maksiat. Ketika kita mengatakan kamu akan dicatat amal ibadahmu, akan dicatat kejahatanmu. Mana malaikat? Apa malaikatnya, Pak? Hana saya catat lon kecuali CCTV itu, Pak. Nyan, CCTV, Pak. Maka Allah mengatakan hana pupur lagi yang bah lagi yang kedua. Itu pun ronde ketika dia mau meninggal. Dia akan melihat langsung malaikat yang akan mencabut nyawa dia. Bukan satu malaikat, bukan 2 malaikat, tapi kelompok malaikat, Pak. Ya, kelompok malaikat. Maka seorang akan melihat kelompok malaikat itu, bukan satu malaikat. Beda begini malaikat Israel. Penaji akan dia cabut nyawa long firdaus malaikat. Tidak, kelompok malaikat. Mana buktinya? Wan nazi'ati kharqa, wan nasyitati nashta. Ini dalam bentuk jamak, banyak rupanya. Dan kelompok lain lagi mana? Waqila man rak. Ada 2 kelompok, 2 kelompok malaikat yang mencabut nyawa kita. Satu kelompok yang mencabut nyawa secara baik-baik, satu kelompok lagi yang mencabut secara paksa. Ya. Jadi makanya Allah ini sumpah yang kedua tadi, walaili idza atbar. Saya bersumpah demi malam. Saya bersumpah demi keagungan malam. Saya bersumpah malam itu memiliki apa namanya yang tidak dimiliki oleh pagi hari. Pagi hari kita sibuk je, tak dengar tu je, tak baca Quran, diperkaru legap, tak semayang, hana khusyuk. Tapi kalau malam hana puak cerita, malam hana puak cerita. Menyo seandainya hana khusyuk berarti draw katanya hana betul. Menyo bengah bisa saja ketika salat, ya alih pupu ni pubu. Nah urun lain pubu samping katanya, Pak, yang tidak membuat kita khusyuk dalam beribadah. Akan kita lanjutkan insya-Allah pertemuan selanjutnya. Ini sumpah ini yang akan kita bacakan, ini baru 2 sumpah. Ya, ini ada beberapa sumpah lagi yang Allah ingin menguatkan kalau neraka sakar yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ini adalah benar-benar terjadi. Dan sifatnya juga seperti yang disebutkan oleh Allah tadi. La tubqi wa la tadhar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Wal laili id adbar. Ya, id ya. Jadi bukan idza, id ya. Wal laili id adbar. Jadi id itu menunjukkan kepada sudah, berarti sudah malam. Ya, sudah malam. Kalau idza berarti belum malam lagi. Wal laili id adbar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.